Salam persaudaraan, sedulur-sedulur Asa yang saya cintai dan yang saya hormati. Untuk kali ini Mbak Sirot akan menyampaikan atau akan menjawab pertanyaan dari komentar bahwa ilmu Asa itu seperti apa. Nah, Mbak Sirot akan menjawab sesuai dengan yang diketahui Mbak Sirot di saat Mbak Sirot mencari atau menerima dari senior Mbak Sirot. Ilmu Asa itu ada memang betul-betul dari senior kita atau bisa dikatakan ilmu keesaan. Akan tetapi ilmu Asa itu bisa ilmu dari orang lain, tapi bisa menjadi ilmu Asa. Karena pada dasarnya setia hati itu, hati adalah tempat rasa. Maka dari itu, atau tempat merasakan hati itu. Di saat kita mendapatkan sebuah, katakanlah mungkin mantra atau doa, yang doa itu disertai dengan keyakinan hati. Walaupun itu dari orang lain, itu bisa menjadi ilmu Esa. Karena pada dasarnya saya ulangi lagi bahwa Esa itu segala sesuatu atau segala ucapan maupun karya kita yang didasari dengan rasa senang, didasari dengan keyakinan, itu menjadi Esa. Nah, yang kedua, ilmu Esa yang saya ketahui bahwa diantaranya senior saya mengatakan ilmu Esa itu di saat kita diterima menjadi kadang baru atau menjadi warga Esa, itu selalu mengadakan beberapa media, termasuk di saat sakralan itu ada beberapa macam di antara jago dan lain sebagainya. Itulah ilmu Esa. Nah, yang paling simpel saudara-saudaraku, ilmu Esa diawali dengan pengertian kenapa kita untuk pakaian ciri khas saudara Esa pakai baju hitam, celana hitam. Yang saya yakin saudara-saudara semua sudah tahu bahwa pengertian daripada celana hitam dan baju hitam, harapan orang Esa itu persaudaraan atau seduluran yang diharapkan kekal dan abadi. Saudara-saudaraku yang saya cintai dimanapun berada, supaya tidak tegang, saya mau sambil merokok dulu. Saya lanjutkan bahwa harapan persaudaraan atau seduluran kekal dan abadi itu selama didasari dengan rasa cinta dengan saudara kita. Tapi secara umum karena hukum alam tidak mudah untuk merasakan kasih sayang, merasakan persaudaraan yang sampai hati, itu tidak mudah. Akan tapi mudah bagi orang yang selalu melakukan. Karena apa? Mungkin sudah kebiasaan alam, termasuk kita sendiri kadang-kadang dengan tunggal kandung, tunggal ibu, itu pun kadang-kadang tidak betul-betul kita bisa melaksanakan bahwa itu saudara kita. Padahal yang menjadikan kita jauh kadang-kadang hal sepele, tapi yang jelas secara kebanyakan lah karena duniawi, karena dunia. Nah, maka dari itu harapan orang Esa, bagaimana hati itu selalu dirasakan tidak pernah sakit. Karena barang siapa yang selalu suudon dengan khususnya saudara kita, saudara Esa, karena suudon itu adalah prasangka jelek dengan saudara kita, nah ini berarti sedikit banyaknya hati kita ada sakitnya. Maka dari itu tugas saudara Esa bahwa kita
Di saat saya dulu mendapatkan pengertian dari saudara-saudara kita, senior kita adalah bahwa saling asah asih asuh, saling hamat menghormati, tapi jangan sampai salah pengertian hanya kamu menghormati kekurangan saudara-saudara kita. Tapi mari bersama-sama supaya kita bisa netral dan hatinya tidak pernah sakit dan tidak pernah benci dengan siapapun, kita selalu berusaha. Akan tetapi kalau kita banyak suudonnya, kita sendiri juga malah yang sakit dan tidak akan tambah pengertian atau tambah ilmu. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan yang saya muliakan, kenapa Esa tidak akan habis ilmu Esa? Kenapa? Kita selalu mengulas dan mengulangi pengertian-pengertian Esa, bahkan yang sedikit sulit adalah praktek. Kalau untuk ucapan persaudaraan atau saudaraku itu mudah, tapi dalam prakteknya kadang hilang secepatnya karena sedikit perbedaan. Maka dari itu Ki Ngabdi Surodiwiryo di saat senior saya mengatakan bahwa Ki Ngabdi Surodiwiryo ditanya oleh adik-adiknya, bisa dikatakan kadang Esa, inilah pencak apa? Ki Ngabdi Surodiwiryo hanya menjawab setio ati. Nah, setio ati ini memang juga pengertiannya tidak mudah, karena pengertian setelah kita paham harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Apalagi kalau di dalam Esa, yaitu yang dinamakan ada panca prasetya, diantaranya bahwa kita akan membuat rukun terhadap kadang-kadang Esa, pada khususnya, pada umumnya, pada masyarakat. Nah ini yang tidak mudah untuk kita melakukan. Tapi saya yakin saudara-saudara Esa pasti bisa, walaupun baru seberapa, apalagi senior-senior kita. Saudara-saudaraku yang lebih mudah lagi, karena sejarah atau penerus Mbah Munandar meneruskan Esa, karena cerita dari senior saya bahwa tujuan Mbah Munandar itu akan mengumpulkan di saat itu Esa ibaratnya belum terorganisasi, sehingga mendirikan SAO di Semarang yang dinamakan Esa organisasi, artinya supaya berkumpul, supaya berorganisasi. Maka dari itu saya yakin waktu itu, karena setiap pelatih atau setiap yang menyampaikan Esa berbeda-beda, akan tetapi tujuannya adalah sama, yaitu setia hati. Apalagi di saat dulu saya awal kenal dengan Esa adalah Esa Terate, dan saya senang sekali karena melihat logonya, melihat gambarnya, itu dah pertama bagus, tapi yang lebih bagus punya tujuan, punya artinya. Karena bunga terate itu hidupnya di air, tidak ada pohon terate hidupnya di ladang, hidupnya tetap selalu di air. Padahal pada dasarnya air adalah dingin. Nah harapan di saat itu saya menyampaikan bahwa kita kalau menjadi saudara Esa harus berusaha selalu dingin walaupun menghadapi apapun. Dan bunga terate itu adalah selalu nyambung. Artinya pohon dengan pohon yang lain selalu nyambung, kecuali bisa putus karena mungkin putus karena dimakan keong atau apa dan lain sebagainya. Nah, seandainya kita bisa melaksanakan atau bisa praktik dalam kehidupan dengan saudara Esa, yang di depannya ada Esa adalah saudara kita, dan saling menyapa, tidak saling mencaci maki, karena seperti kita hidup di dunia ini, walaupun kita punya saudara, misalnya punya 7, tapi sudah membuat rumah sendiri-sendiri. Nah itu yang ngatur adalah rumahnya masing-masing. Akan tetapi itu saudara kita. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, saya selalu mengingat senior-senior saya, dan saya berusaha selalu mendoakan
terhadap senior saya yang sudah mendahului kita maupun yang masih di dunia ini. Semoga diberikan kebahagiaan di dunia, syukur sampai ke akhirat. Apalagi adik-adik saya yang mungkin baru menjadi warga ESA atau yang sudah lama, mari kita selalu berusaha, cari terus sampai kita betul-betul tahu tentang ESA. Bahkan kita harus berpikir, saya yakin bahwa ESA itu tidak hanya sekedar latihan fisik, akan tetapi pasti kalau orang saya mengatakan namanya latihan kebatinan, sehingga kita bisa menemukan ketentraman di dalam hidup di dunia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya hanya selalu meminta doa panjenengan semua, yang senior maupun yang calon senior. Semoga keakraban kita, saling mendoakan, dibuktikan dalam silaturahim, dibuktikan dalam persaudaraan, dalam kehidupan ini. Monggo saling menyapa, saling menasihati, saling memberikan sesuatu yang baik, sehingga kalau kita saling menasihati, dasarnya insya Allah kita akan baik. Ini yang baik di dunia ini, syukur sampai ke akhirat, karena keyakinan masing-masing. Saya yakin kalau kita bisa melaksanakan keyakinan masing-masing di akhirat kelak, kita akan bahagia. Akhirnya salam persaudaraan.